mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Masih bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudara pendengar, kemarin kita telah mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa. Seorang pemuda yang bernama Abraham Suteja yang telah menyimpan kepahitan dan luka batin begitu lama, tetapi dengan mendengarkan kesaksian-kesaksian dan firman Allah melalui Making Life Better yang disiarkan melalui Radio Dian Mandiri, Abraham Suteja mengalami pemulihan. Nah, mari kita akan dengarkan bagaimana Abraham Suteja mengalami pertumbuhan rohani dan bagaimana dia berjuang untuk menjalankan sesuatu yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupannya. Bagaimana Abraham Suteja sekarang sudah punya visi untuk melakukan sesuatu, untuk melayani Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang luar biasa di masa depan. Jadi, setelah dipulihkan, pernah tidak datang kepada orang tua angkat yang melecehkan, melukai, yang pernah merendahkan Bung dan datang untuk membereskan, saling minta maaf? Pernah tidak? Memang saya belum datang, tapi waktu tahun 2003 saya pulang, waktu saya sampai malam, maunya saya tidur di rumah orang tua angkat saya. Karena sampai jam 2, jadi mereka mungkin sudah tidur, saya ketok pintu, kamarnya mama saya udah pindah di tengah, jadi mereka tidak tahu saya datang. Lalu saya tidur di rumah kakaknya yang paling tua. Saya pergi ke sana tidur, paginya baru saya ke saya jalan-jalan, tiba-tiba dia lihat saya, dia marah sama saya, kenapa kamu tidur di rumah orang? Kan punya rumah sendiri gitu dia. Jadi di situ saya merasakan bahwa dia masih perhatikan saya walaupun dulu dia pernah menyiksa saya gitu. Jadi maaf nih, sejelek-jeleknya orang tua angkat, seburuk-buruknya orang tua angkat, masih ada percikan-percikan kebaikan yang Bung masih bisa rasakan. Iya. Saya mau tanya, pernah enggak punya pengalaman yang manis, pengalaman yang indah dengan orang tua angkat? Yang masih diingat, yang masih terekam di memori Bung Abraham ini, ada enggak? Kalau mereka ajak saya jalan-jalan gitu, jalan-jalan belanja, beli saya pakaian gitu, itu yang saya ingat. Mereka beli baju, foto bersama saya gitu. Lalu nama saya dulu bukan Sutejo tapi Prasetya. Abraham Prasetya. Ya, Indi Prasetya gitu. Abraham Indi Prasetya. Ya. Setelah karena saya lari dari rumah, nama saya diganti jadi Sutejo. Gitu. Yang ganti Sutejo orang tua angkat nih. Iya. Oke. Karena mereka bilang saya bukan anak mereka lagi gitu karena saya lari. Saya lari karena disiksa gitu. Bahkan bukan itu aja, mereka ajarin saya untuk maki orang tua saya. Saya tahu orang tua saya karena tetangga, bukan. Ya. Saya mau tanya, Bung Abraham tahu atau menyadari bahwa Bung Abraham adalah anak angkat. Itu umur berapa? Umur 7 tahun kalau tidak salah, karena waktu itu saya lagi main karet. Tiba-tiba orang tua saya itu ke tetangga gitu, karena orang tua saya sering bawa kacang, bawa ayam, bawa kayu bakar ke rumah saya gitu di Rakuta ini. Setiap kali panen dia sering bawa kacang, ayam, banyak-banyak dia bawa. Habis itu tetangga kasih tahu saya pergi main karet, tetangga kasih tahu. Tetangganya, orang di tangga itu bilang gini, kamu tahu ndak itu siapa yang bawa ayam? Oh, saya tidak tahu. Itu bapak kamu itu. Tapi saya tidak percaya. Habis itu saya pergi ke tetangga yang satu, itu sama juga mereka ngomong. Lalu saya cari tahu, ternyata benar gitu. Baru saya sadari bahwa saya diajarin sama orang tua saya maki orang tua saya. Waktu Bung Abraham menyadari bahwa ternyata bapak itu adalah orang tua kandungnya, apa yang terjadi di dalam benak Bung waktu itu? Karena sudah terlanjur diajari memaki kan? Iya. Ada penyesalan, ada kerinduan untuk kembali kepada orang tua asli, itu gimana? Saya menyesal karena saya maki orang tua saya.
Lalu saya bertanya dalam hati saya, kenapa orang tua saya ini kasih sama mereka? Kenapa mereka tidak pelihara saya sendiri gitu? Pernah nggak tanya kepada bapak kandung dan ibu kandung, Mama, kenapa Mama kasih saya ke orang? Saya belum pernah nanya sampai sekarang, Kenapa Bung menangis? karena saya belum pernah rasakan kasih sayang orang tua saya. Ada nggak kerinduan untuk datang kepada mereka dan memeluk mereka dan merasakan pelukan orang tua kandung sendiri? Saya punya kerinduan sampai sekarang pun, walaupun saya sudah umur seperti ini. Saya pingin sekali mereka memeluk saya gitu. Kalau saya lagi sakit atau saya lagi sendiri gitu. Di mana akan ku cari? Aku menangis seorang diri. Hatiku ingin selalu bertemu untukmu. Aku bernyanyi untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Saya bisa menyadari Bung kerinduan seorang anak. Kerinduan untuk disayang dan menerima kehangatan dari orang tua. Tapi mungkin karena tempat yang berbeda. Tetapi Bung, siapa tahu orang tua sedang mendengarkan siaran ini juga. Dari udara, Bung bisa menyampaikan isi hati kepada bapak dan ibu kandung. Mau nggak ngomong dari hati ke hati kepada mereka sekarang? Kerinduan Bung untuk merasa ingin berjumpa, ingin dipeluk, ingin merasakan kasih sayang mereka. Silahkan ngomong. Anggap aja seolah-olah ibu bapak kandung sedang mendengarkan suara Bung, sedang berhadapan-hadapan bicara. Saya ingin orang tua saya memeluk saya. Saya ingin orang tua saya di saat saya lagi lemah, mereka pangku saya bisa tidur di pangkuan mereka gitu. Tak menaruh kepala saya di paha mereka gitu. Itu yang saya ingin, karena saya selalu lihat di sini orang tua bagaimana mereka menyayangi anak mereka, mereka pangku, mereka taruh anak mereka bisa tidur dengan nyenyak di pangkuan mereka. Kadang ada rasa iri dalam hati saya karena saya tidak pernah merasakan itu. Saya ingin sekali mereka pada saya saat saya lagi lemah, atau mereka datang untuk mengeluh saya gitu. Pernah kontak nggak dengan mereka melalui telepon atau melalui surat atau melalui apa begitu? Belum pernah Pak, sampai sekarang saya belum pernah. Saya bisa baca itu karena istri saya yang ajarin saya bisa baca. Saya bisa baca sekarang, saya bisa tulis, istri saya yang ajarin saya. Iya. Itu pun karena saya baca Alkitab, jadi saya bisa baca sekarang, bisa nulis. Luar biasa. Ngomong-ngomong nih, pernah enggak seperti ada program keluarga, saya pengen satu saat pulang ke Sumba hanya untuk berjumpa dengan mama papa kandung saya? Saya pingin sekali, punya kerinduan untuk pulang, untuk ketemu sama mereka juga. Sudah berapa tahun enggak ketemu dengan mama papa kandung? Kapan terakhir kali
berjumpa dengan mama papa kandung? Tahun 2003. 2003. Itu pun mereka tidak kenal saya kalau saya tidak ngomong. Begitu ya, jadi mereka tidak tahu. Iya. Kalau saya tidak bilang ini saya Andy, mereka tidak tahu. Lalu mereka menangis, katanya mereka pikir saya sudah mati di sini gitu. Wow. Perjumpaan itu berapa lama waktu itu? Berapa lama bisa ketemu dengan mama papa kandung? Saya di kampung sekitar 4 hari kalau tidak salah. Habis itu saya kembali ke kota untuk cari tiket untuk kembali ke Bali. Saya mendengar Bung sudah menikah dan dikaruniai anak 1 ya. Iya. Waktu menikah orang tua kandung maupun orang tua angkat tahu enggak? Mereka tidak tahu. Mereka tahu setelah saya pulang di Sumba, baru saya bawa foto anak saya sama istri, baru mereka tahu. Karena saya di sini saya lamar sendiri istri saya. Luar biasa. Jadi seperti Bung dari kecil memang sudah seperti terbiasa berjuang sendiri. Iya. Biasa mandiri karena masa-masa yang sulit itu ya. Iya. Nah, ada enggak walaupun sudah tadi katakan sudah mulai dipulihkan oleh Tuhan, masih ada enggak semacam kayak kepahitan, kayak sesuatu yang kadang-kadang kalau ingat Bung masih kayak nangis, menyesali perlakuan-perlakuan mereka, kadang-kadang masih ada enggak? Kadang-kadang itu saya ingat karena saya tidak sekolah aja itu Pak. Karena mereka bilang, karena mereka janji sama orang tua saya, katanya mereka mau kasih sekolah gitu. Ya, Tapi karena ternyata, tadi mengikuti sejarahnya Bung Abraham diberikan kepada orang tua angkat ini karena katanya orang tua angkat mau menyekolahkan. iya, Ya, tapi kenyataannya janji itu tidak ditepati karena Bung ditelantarkan iya, sampai hanya kelas 3 kan gitu. iya, Itu yang membuat Bung sakit hati ya. iya. Karena saya sampai di sini, kalau saya ingin bekerja di tempat yang lebih baik, saya melihat banyak orang yang sukses karena mereka berpendidikan, ada yang sarjana gitu. Kadang saya duduk diam, Tuhan saya bisa kerja apa ya gitu. Ijazah saja tidak ada. Saya seperti orang yang tertolak gitu. Saya berteman. Setelah mereka bergaul dengan saya, mereka tahu saya tidak sekolah. Mereka menghindar dari saya. Saudara pendengar, marilah kita berdoa supaya Bapak Abraham Suteja benar-benar mengalami pemulihan total. Dan kami yakin sebagai saudara-saudara sesama pendengar Making Life Better, kita bisa melakukan sesuatu, yaitu berdoa buat rekan-rekan kita yang sedang mengalami pergumulan. Dan jangan lupa, dengarkanlah terus kisah yang berikutnya. Bagaimana Bapak Abraham pada akhirnya bisa terus berjuang menghadapi sulitnya, pahitnya kehidupan ini. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making